Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau ya Bapa, Raja di atas segala raja. Tuhan kami, Bapa kami yang mulia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala keadaan kita, ya Tuhan Yesus, yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembahkan, amin ya. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sama-sama kita sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau katakan dalam segala keadaan kami, Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Saat ini kami mau datang ya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami Tuhan, kami siap mendengar dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 26 Agustus 2025. Saya mau ajak saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini adalah keinginan untuk dikasihi. Saya berharap saudara membaca di dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 19 dan membaca dari kitab Yeremia pasal 41 sampai dengan pasal 44. Izinkan saya membaca sebagian daripada firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan.
Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Renungan kita pada hari ini, saudara, setiap manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk dikasihi dan diterima. Rasa dikasihi memberi rasa aman, harga diri, dan tujuan hidup. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ke-19, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya sebelum ia pergi menuju salib. Doa ini menunjukkan kerinduan Yesus agar umatnya mengalami kasih Bapa yang sama seperti kasih yang diberikan kepadanya. Di balik doanya, Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah yang sejati mampu memuaskan kerinduan terdalam hati manusia. Kebutuhan paling dasar dan terdalam seseorang adalah dikasihi tanpa syarat, diterima apa adanya, dan tidak ditinggalkan dalam kesepian. Namun kenyataannya, dunia tidak selalu memenuhi kerinduan itu. Teman bisa berpaling, keluarga bisa mengecewakan, bahkan orang yang kita andalkan bisa meninggalkan. Tapi dalam Yohanes 17 ayat 1-19, kita menemukan satu kebenaran yang menguatkan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dalam doanya yang penuh kasih, Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah jauh lebih besar, lebih setia, dan lebih murni daripada kasih manusia manapun. Apakah kita mencari kasih dan penerimaan di tempat yang benar atau tempat yang salah? Mari kembali kepada Allah yang kasih-Nya kekal dan tak berubah. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 23 tertera, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Yang pertama, Yesus menunjukkan kasih yang memuliakan Allah dan menyelamatkan kita. Dalam ayat 1 sampai dengan yang kelima, Yesus berkata, "Bapa, sudah saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau." Yang tertera dalam ayat yang pertama. Dalam doa ini, Yesus tidak meminta kemuliaan demi dirinya, tetapi supaya melalui salib kasih Allah dinyatakan kepada dunia. Yesus rela menderita dan mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi juga untuk menunjukkan betapa berharganya kita di mata Allah. Dunia mungkin mengatakan kita tidak layak dikasihi, tetapi salib berkata sebaliknya, bahwa kita dikasihi tanpa syarat. Saudara dapat membaca juga dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Yang kedua, dunia bisa meninggalkan kita tetapi Tuhan tidak. Dapat saudara baca di dalam ayat 6-12. Yesus berdoa kepada Bapa, meminta agar mereka dijaga dalam kasih dan kebenaran. Ayat 11 berkata, "Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu." Disinilah kita melihat kasih Yesus yang tidak meninggalkan. Bahkan ketika ia tahu akan segera disalibkan, pikirannya bukan pada diri sendiri tetapi pada mereka yang ia kasihi. Dia tahu murid-muridnya akan ditinggalkan, dikhianati, bahkan tercerai-berai. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan mereka dalam doa dan perlindungannya. Kasih manusia bersifat terbatas. Ketika kita tidak berguna lagi, atau ketika keadaan berubah, orang bisa pergi, tapi Tuhan tidak demikian. Saudara dapat membaca juga dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10 dan Ibrani 13 ayat yang ke-5. Yang ketiga, Yesus berdoa agar kita dijaga dalam kasih dan kebenaran. Dapat saudara baca di dalam ayat 13-19. Yesus tahu dunia penuh kebencian dan tipu daya. Maka dia tidak berdoa agar kita diambil dari dunia, tetapi agar kita dijaga di tengah dunia. Ayat yang ke-15 berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kasih sejati tidak berarti menghindarkan kita dari masalah, tetapi menyertai kita melewati badai. Yesus berdoa agar kita dikuduskan oleh firman dan dikuatkan oleh kasih yang tak tergoyahkan. Refleksi kita pada hari ini saudara, Tuhan mengasihi kita tanpa menunggu kita menjadi sempurna. Dia mengasihi kita apa adanya. Kasih Allah adalah jawaban atas kerinduan terdalam manusia untuk dikasihi. Kita dipanggil untuk tinggal dalam kasih itu, agar hidup kita dipenuhi damai dan tujuan pada kekekalan. Demikian perenungan kita pada hari ini saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu dan perenungannya, yang mana kami kembali diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak menunggu kami menjadi sempurna, tetapi kasih-Nya itu memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa memiliki iman yang tak tergoyahkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.